Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Apriliani Anjarwati, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur tubuh dari bakteri. Tapi sebelumnya, coba kalian ingat-ingat lagi materi sistem klasifikasi. Menurut Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kelompok, seperti jamur, protista, monera, tumbuhan, dan animalia. Namun, seiring perkembangan, monera telah dibagi menjadi 2 kelompok. Ada archaeobakteri, yaitu jenis bakteri yang hidup di tempat ekstrim, seperti tempat dengan kadar garam yang tinggi atau bahkan bersuhu tinggi. Yang kedua adalah kelompok eubakteri, yaitu jenis bakteri yang berada di sekitar kita. Meskipun ukurannya lebih besar dibandingkan virus, kita tidak bisa melihat bakteri secara langsung. Lalu, seperti apa bentuk atau struktur tubuh bakteri? Kita perhatikan gambar berikut ini. Bagian terluar bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel masih terdapat satu lapisan pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan luar sel. Berikutnya ada lapisan tambahan berupa kapsul, tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsi kapsul selain sebagai pelindung dari fagositosis juga berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan, maupun senyawa kimia. Selanjutnya bagian cair dari dalam sel, sitoplasma. Hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Sebagai organisme prokariot, struktur inti sel pada bakteri berbeda dengan sel eukariotik. Inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom bakteri berbentuk sirkuler dan terletak memadat pada suatu area dalam sitoplasma yang disebut sebagai nukleoid. Kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel, seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom, sama seperti organisme lain, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom pada sel eukariotik. Ribosom berfungsi untuk proses fotosintesis protein. Selanjutnya, pili atau fimbria, yaitu struktur yang melekat pada membran sel berupa benang mirip flagel, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai alat pelekatan. Ada juga fungsi khusus dalam pertukaran materi genetik melalui proses konjugasi. Berikutnya, struktur seperti benang tersusun atas protein. Berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan, flagel berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.